Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali ketemu lagi ya di pengantar teknologi informasi. Kali ini kita akan belajar eh, kegiatan belajar yang ketiga tentang pembelajaran digital. Ini seperti biasa ini salah satu tugas dari pengantar teknologi informasi. Dilanjut aja. Nah ini pengertian pembelajaran digital. Saudara mahasiswa di era digital yang terus tumbuh ini, semakin banyak peserta perlahan tapi pasti bergerak menuju digital online. Host di hampir setiap pembelajaran digital melibatkan media teknologi yang sangat maju. Pembelajaran mampu memberikan peserta didik banyak fleksibilitas, memungkinkan mereka untuk belajar kapan saja, dari mana saja, dengan kecepatan mereka sendiri, tanpa khawatir tentang jadwal atau scheduling. Para peserta didik juga memiliki kebebasan untuk memilih apa yang mereka pelajari dan apa yang tidak ingin mereka pelajari, sesuai dengan kebutuhan pencapaian kompetensi yang ingin mereka capai ataupun kuasai. Jadi pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai teknologi e-learning. Menjelajahi penggunaan teknologi digital, kesempatan untuk merancang kesempatan belajar yang lebih baik, di mana rancangan pembelajaran dapat dilakukan bisa juga sepenuhnya secara online. Ya. Nah, ini keuntungan pembelajaran digital. Keuntungan pembelajaran digital adalah media yang menyenangkan, sehingga menimbulkan ketertarikan pembelajar pada program-program digital. Pembelajar yang belajar dengan baik dan akan cepat memahami komputer atau dapat mengembangkan dengan cepat keterampilan komputer yang diperlukan dengan mengakses web. Oleh karena itu, peserta didik dapat belajar dimanapun pada setiap waktu. Selain itu, pembelajaran digital menggunakan teknologi untuk memperkuat pengalaman belajar, seperti didik dengan menggunakan kombinasi tool dan praktek, termasuk antara lain penilaian online dan formatif, peningkatan fokus dan kualitas sumber daya, dan waktu mengajar, konten online, dan aplikasi teknologi. Nah, ini adalah keuntungan pembelajaran digital. Ini prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital. Yang pertama itu personalisasi ya. Jadi personalisasi itu keinginan peserta didiknya seperti apa. Ini kita harus bisa eh, mengimbangi ataupun membuat inovasi yang baru untuk dirinya sendiri gitu ya. Jadi untuk peserta didiknya ataupun juga untuk pengajarnya ini mempunyai kemampuan personalisasi ataupun sendiri di dalam dirinya sendiri gitu ya. Terus yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Jadi jangan monoton pada pembahasan aja. Jadi tanya jawab ataupun seperti apa. Ini bukti partisipasi aktif peserta didik. Jadi kalau ada pertanyaan, saling melempar pertanyaan, jawab pertanyaan antar peserta itu bagian dari partisipasi aktif peserta didik. Nah, ini adalah prinsip dari penerapan pembelajaran digital. Yang ketiganya aksesibilitas, yang keempatnya penilaian. Jadi merangkum atau evaluasi dari hasil pembelajaran itu melalui penilaian tersebut. Ini prinsip-prinsip penerapan pembelajaran digital. Selanjutnya, tambahan prinsip penerapan pembelajaran digital adalah pengajaran harus secara aktif terlibat dalam proses pendidikan, harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Nah, ini bisa maksudnya ke bagian tadi ya, personalisasi. Pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk menemukan ide-ide mereka tentang apa yang harus tercakup dalam pembelajaran digital. Pengajaran harus mempunyai ide yang baik menjadi keunggulan setiap pelajaran
dalam keseluruhan perencanaan kurikulum, informasi, dan aktivitas keterampilan yang tercakup dalam struktur tertentu. Jadi pengajar punya ide yang baik menjadi keunggulan setiap pelajaran. Misalkan kalau pelajarannya banyak, lebih baiknya menggunakan gambar, bisa menggunakan gambar gitu ya. Ataupun melalui YouTube ataupun apa seperti apa ya, itu mungkin itu bagian dari ide baik dan keunggulan setiap pelajaran gitu, seperti itu. Pelajaran juga dapat memahami bagaimana pembelajar yang layak secara individual. Belajar juga dikembangkan sebagai perubahan keseluruhan kurikulum, perluasan yang mempertemukan tuntutan baru. Mengajar juga dikembangkan dalam seluruh kurikulum. Jadi tidak hanya satu pelajaran saja. Misalkan PAI, hanya PAI aja, tidak. Tapi untuk semua jenis pelajaran yang akan menjadi acuan ataupun yang akan diberikan pembelajaran tersebut kepada peserta didiknya, seperti itu. Ini pemanfaatan pembelajaran digital. Mengkaitkan pembelajaran digital ke pembelajaran offline, ketika seorang peserta didik dapat menghubungkan apa yang dia pelajari di kelas dengan apa yang dia pelajari secara online melalui pembelajaran digital, maka koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahaman dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik yang mudah, menciptakan hubungan bersama, menjadikan pembelajaran digital sebagai sebuah pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermanfaat bagi peserta didik. Ini pemanfaatan pembelajaran digital. Misalkan contohnya untuk mempelajari mata ajar teknik mesin secara online, maka peserta didik akan memerlukan rekap dari topik studi sebelumnya untuk berada di dalam halaman yang sama. Dipastikan tentang konsep-konsep yang penting, jadi membuat rangkuman konsep yang pentingnya seperti apa gitu ya. Ini dari pemanfaatan pembelajaran digital. Selanjutnya, mempelajari aplikasi praktis dari sebuah pengetahuan, sebuah materi diterapkan secara praktis, maka penjajakan banyak teori dapat tidak produktif. Jadi teorinya itu cukup sedikit aja, kebanyakan praktek. Soalnya pembelajaran online itu sudah ketemu dipraktikkan sendiri oleh peserta didik, seperti itu ya. Jadi ada umpan balik berkesinambungan dan analisis kemajuan. Ini evaluasi maksudnya. Jadi setelah kita mempelajari, setelah peserta didik mempraktekkan, itu ada evaluasi, umpan balik ataupun analisis kemajuan seperti apa yang harus digantinya itu nanti seperti apa gitu ya. Mengaktifkan keterlibatan sosial, salah satu keuntungan platform pembelajaran digital. Masuk ke nanti kita akan bahas selanjutnya ya. Ini menurut Kenji Kitao, minimal ada 3 potensi fungsi pembelajaran digital yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu komunikasi, informasi, potensi pendidikan, dan pembelajaran. Ragam pembelajaran digital, diantaranya yang pertama itu mobile learning, atau juga disebut M-learning. Didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobile. Drexler 2007. Contoh teknologi mobil yang sudah sering kita pakai adalah handphone ataupun smartphone. Mobil learning bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja selama peserta didik membawa perangkat mobil mereka. Jadi mobil learning itu bisa melalui HP ya. Itu mobil learning. Selanjutnya ada juga media sosial. Nah, ini jenis media sosial yang sering digunakan atau tidak asing didengar bahkan setiap menggunakan media sosial tersebut. Ini yang paling banyak itu Facebook. Yang pertama Facebook, yang kedua itu YouTube ya. Itu YouTube yang kedua, terus Instagram, Twitter lebih sedikit, di WhatsApp itu banyak lagi ya. Di WhatsApp banyak lagi. Jadi yang sering digunakan itu Facebook, YouTube sama WhatsApp. Ini yang sering digunakan. Kalau yang lainnya mungkin eh, di bawah, eh, yang paling atas itu, 3 teratas itu yang tersebut ini gitu ya. Tapi ada ini hampir sama, tapi
Facebook Messenger itu jarang digunakan, yang tahunya itu kebanyakannya itu WhatsApp ya seperti itu. Game based learning berfokus dengan menggunakan permainan hibur tapi untuk tujuan pembelajaran. Jadi game eh, pengajar ataupun guru dapat membuat permainan eh, bertujuan untuk pembelajaran. Jadi ahlinya pendidikan telah menunjukkan beberapa fitur di permainan yang mengizinkan mereka untuk digunakan sebagai alat belajar. Beberapa di antaranya adalah menurut Munir, sangat melibatkan partisipasi aktif peserta didik. GBL memiliki daya tarik, yakni mampu memotivasi peserta didik, memberikan pengalaman-pengalaman nyata, mampu menyediakan konteks, mampu memberikan umpan balik yang signifikan terhadap informasi peserta didik. Berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang otentik, just time learning. Jadi GBL ini atau game based learning itu berfokus dengan menggunakan permainan. Seperti itu ya. Selanjutnya, komputasi awan atau disebut dengan cloud computing merupakan konsep-konsep ramai digunakan pada saat ini. Jadi ini memakai banyak jaringan ya. Ini emang yang paling ramai sekarang ini itu seperti ini. Kehadiran komputasi awan membawa sebuah perubahan dalam distribusi perangkat lunak di mana pada komputasi awan kebutuhan akan agent aplikasi pengolahan data dapat dilakukan melalui perambah. Jadi nyari di mana eh, nanti di umpan balik lagi kepada peserta ataupun kepada notebook. Jadi ya, seperti ini bisa digunakan dengan melalui perambah. Terima kasih. Demikian eh, penjelasannya yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini adalah daftar pustakanya yang didapat dari dosen pengampu ya, PJJ PAI, tentang pengantar teknologi informasi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.